Nabi Muhammad itu tadi disebutkannya orang yang luar biasa. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan kayak manusia biasa. Bahkan Nabi Muhammad itu ibarat batu mutiara yakut, sedangkan orang yang lain itu kayak batu biasa. Nabi Muhammad itu berlian, kita ini batu koral gitu ya. Jadi beda harganya. Kalau berlian itu kecil saja harganya mahal. Kalau batu koral, satu truk aja nggak ada harganya itu. Beliau memang tokoh perubahan. Rijalul Islah. Agama Islam disebut sebagai Dinul Islah. Agama perbaikan, perubahan. Risalah Islamiyah disebut sebagai Risalah Islahiyah, Risalah perbaikan. Yaitu melakukan perbaikan manusia yang dilakukan oleh Rasulullah, mengubah situasi jahiliyah menjadi khaira ummah. Situasi kejahilian menjadi umat yang terbaik, melakukan perubahan besar yang luar biasa. NU juga, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, adalah jam'iyatu islahin, organisasi perubahan, perbaikan. Yang diperbaiki apa? Islah dinian wajtimaiyan, perubahan agama dan kemasyarakatan. Karena itu maka NU melakukan upaya memperbaiki agamanya sebagai organisasi diniyah, islamiyah, ijtimaiyah, organisasi Islam, keagamaan dan kemasyarakatan yang akan melakukan perubahan-perubahan dinian, keagamaannya, wajtimaiyan dan kemasyarakatannya. Agama yang diperbaiki oleh NU adalah aqidatan wa fikratan, yaitu akidahnya dan cara berpikirnya. Akidah yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara berpikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah cara berpikir menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara berpikir yang tawassutiyan, wa tatawwuriyan, wa manhajiyan. Cara berpikir yang moderat. Moderat itu artinya tengah-tengah. Tawassut. Maksudnya tawassut itu la tektualian wala liberalian. Tidak tektual, tidak liberal. Tektual itu hanya berpegang pada nas saja. Itu tektual. Oleh Imam Al-Qarafi disebut cara berpikir yang al-jumud alal mangkulat abadan, yaitu berpikirnya itu statis pada tek-tek nas saja. Kalau tidak ada nas, maka dianggapnya itu bid'ah. Bid'ah dolalah, dolalah finnar. Muludan nggak ada teknasnya katanya, maka dianggap muludan itu bid'ah, bid'ahnya dolalah sesat, sesatnya masuk neraka. Kalau begitu orang NU masuk neraka semua.
Yang masuk surga siapa? Oleh karena itu Imam Al-Qarafi mengatakan al-jumud 'alal manqulat abadan dalalun fid din wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin was salafil madin. Statis pada tek-tek nas saja selamanya itu satu kesesatan dalam agama dan suatu kebodohan ya daripada kami apa yang dimaksud oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Ulama salaf tidak begitu, ya. Tapi ulama salaf itu tidak berpikir tekstual. Bahkan kalau Imam Haramain mengatakan syariat itu ada dua, ada yang mansusah, ada yang ijtihadiyah, ada yang ada nasnya, ada yang ijtihad. Para ulama hasil ijtihad. Bahkan beliau mengatakan fa inna ma'zamas syariah sadara minal ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad, bukan dari nas. Nas itu sedikit. Yang banyak itu ijtihad ulama. Karena apa? Li'anna nususa mahdudah, nas itu terbatas. Quran itu 30 juz dari dulu sampai sekarang, nggak nambah-nambah. Kecuali ada pejabat datang di madrasah Al-Quran, nanya sama murid madrasah, kamu berapa juz sudah hafal? Kata muridnya, 30 juz, Pak. Berapa juz lagi katanya? Lah ya sudah habis. Memang Quran itu 30 juz. Hadis tidak nambah, Quran tidak nambah. Walakinnal waqa'i wal hawadith wan nawazil. Tapi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, persoalan-persoalan ghairu mahdudah, tidak pernah berhenti-berhenti. Karena itu perlu ada ijtihad-ijtihad untuk merespon perkembangan-perkembangan. Makanya ada yang disebut ada masalah-masalah yang baru, al-masail jadidah, ada juga masalah lama tapi mengalami pembaruan, masalah yang terbarukan, atau al-masail al-mustajaddah. Makanya di NU ada lembaga bahsul masail, di Majelis Ulama ada lembaga komisi fatwa. Kenapa? Untuk merespon perkembangan yang tidak secara jelas mansus ternaskan di dalam Quran ataupun hadis. Faham begitu? Faham? Makanya cara NU berpikir begitu. Tapi juga tidak liberal. Liberal itu semua ditafsiri, semua. Kalau yang pertama enggak boleh ada tafsir, yang kedua kebanyakan tafsir. Makanya NU tawassuti la tektualian wala liberalian. Tatawurian tapi dinamis. Cara berpikirnya itu tidak statis. Manhajian tapi bermanhaj. Kalau NU cara berpikirnya itu menurut mazhab-mazhab yang 4 ala mazhabil arba'ah. Bukan tidak bermazhab. Kalau tidak bermazhab, kata Dr. siapa yang di Syria, Said Ramadan, la madhabiyah akhtaru bid'atin tuhaddidu syariat al-islamiyah. Tidak bermazhab itu adalah bahaya, bid'ah yang paling berbahaya yang akan menghancurkan syariat Islam. Karena enggak ada pedomannya, enggak ada patokannya, enggak ada dhawabitnya. Itu kalau tidak bermazhab itu. Tapi bermazhab NU ada 4, tidak 1. Ini cara berpikir yang diajarkannya.
Ya. Perubahan yang harus kita lakukan sekarang ini, perubahan pemahaman keagamaan supaya lurus, dan juga perubahan kemasyarakatan, kehidupan, ekonomi, sosial, pendidikan. Makanya Indonesia kita ini sekarang visi ke depannya adalah ingin menjadi Indonesia maju. Sebagai organisasi perbaikan dan perubahan Jam'iyatul Islah, maka NU akan terus mengambil peran di dalam perubahan ini. Tapi perubahan itu harus dilakukan cepat. Al-amalu bisur'ah. Sekarang ini nggak boleh pelan-pelan, udah ketinggalan. Makanya apa itu paradigma alon-alon, asal kelakon itu sudah harus ditinggalkan. Sekarang harus sudah serba cepat. Semuanya serba akselerasi. Harus perubahannya harus cepat. Kalau tidak cepat ketinggalan zaman. Tapi juga harus tepat. Ya, al-amalu bil ihsan. Bukan hanya cepat, tapi juga tepat. Kalau tidak tepat itu berantakan. Jadi al-amalu bisur'ah wal amalu bil ihsan, dan apa yang kita kerjakan harus memberi dampak, harus memberi nilai yang produktif yang tinggi. Oleh karena itu paradigma lama yang dulu diajarkan juru biqadri ta'ab, pahala itu tergantung kelelahannya, enggak tepat lagi sekarang. Kalau soal kelelahan pahalanya, tukang batu yang banyak pahalanya itu. Padahal sekarang enggak pakai capek, pakai online saja. Untungnya luar biasa. Karena itu harus dirubah. Kaidahnya al-ajru biqadril manfa'ah wal maslahah. Pahala itu harus diberikan seberapa jauh amal itu memberikan manfaat dan maslahat. Jadi tingkat produktivitasnya berapa, tingkat dampaknya. Jangan hanya sedikit. Jangan hanya dampaknya itu pelan, low impact. Apalagi non-impact, nggak ada impact-nya. Tapi harus high impact, harus produktivitasnya tinggi, manfaat maslahatnya tinggi sekali. Saya kira watak NU adalah melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Karena itu saya katakan kaidah yang dipegang oleh NU dulu dua, al-muhafadzah 'alal qadimis salih, menjaga yang lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi menjaga tradisi, menjaga warisan, tapi juga melakukan transformasi. Kalau ada sesuatu yang baik dari luar, kita ambil. Menurut saya itu kurang, ya, harus ditambah satu lagi, harus selain bertransformasi, tapi juga harus melakukan inovasi, karena memang NU itu adalah organisasi yang berinovasi, Jam'iyatul Islahin, maka itu kaidahnya ditambah dengan apa? Al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah. Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik secara terus-menerus, secara berkelanjutan, tanpa berhenti. Continuous improvement, kata orang sekarang. Ya.
Jadi namanya memang sudah memberikan arah yang diberikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyatu islahin diniyatan wa ijtima'iyatan. Oleh karena itu, ke depan mari kita lakukan upaya-upaya perbaikan dalam segala aspeknya. Menjaga, mengawal, faham keagamaan. Dan sekarang banyak juga yang sudah mulai nyimpang-nyimpang. Kalau santri pakainya tafsirnya Jalalain, tapi ada yang pakai tafsir jalan lain. Sehingga nyimpang karena jalannya jalan lain. Karena itu mari kita kerja terus untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebagai apapun kita, dan itulah tugas NU dan warga NU. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.